Akhirnya orang tua Herlina ini nekat datang ke salah satu dukun, di mana dukun tersebut bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Oke, welcome back to my channel Mahdi Putra Negara. Hey, what's up bro? Subscribe bro. Skuy. Kali ini gua mau ceritain tentang kisah horor yang ada di salah satu pesantren di Jawa Timur. Jangan takut, jangan ketawa. Sebelumnya gue mau sedikit memaparkan tentang pesantren modern. Istilah pondok pesantren modern pertama kali diperkenalkan oleh Pondok Pesantren Modern Gontor. Istilah modern berkonotasi pada nilai-nilai kemodernan yang positif, seperti disiplin, rapi, tepat waktu, dan kerja keras. Termasuk nilai modern yang bersifat fisikal yang tergambar dalam cara berpakaian santri. Contohnya memakai dasi, jas, dan rambut pendek ala militer. Kayak gua gini lah. Dan kebetulan juga gua pernah menjadi santri selama 5 tahun di pesantren modern Kulni. Pesantren Modern Kulni secara geografis terletak di Kampung Bawaan Masjid, Desa Parigi, Cikande, Serang, Banten. Ini adalah salah satu website atau jejak media sosial pesantren. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi tentang pesantren Modern Kulni, baik dari kegiatan belajar mengajar, kegiatan santri seperti ekstrakurikuler, dai, percakapan bahasa Arab dan Inggris, ataupun kegiatan yang lainnya. Bahkan saat ini, pesantren Modern Kulni menggunakan teknologi yang sangat canggih di kalangan pendidikan pada zaman ini, yaitu menggunakan fingerprint saat masuk dan keluar kelas. Nah, jadi sebagai orang tua tidak perlu lagi khawatir tentang anaknya sekolah atau tidak. Karena jika ada salah satu santri yang tidak masuk kelas, entah karena sakit, ada tugas luar, atau bolos sekalipun, akan diinformasikan melalui WA atau SMS. Kemudian yang paling penting adalah pesantren Kulni memiliki visi dan misi yang sangat realistis. Visi pesantrennya itu adalah mencetak generasi ahli pikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar. Nah, jika kita mendalami visi pesantren tersebut, sangat memiliki kompetensi yang tinggi untuk umat dan bangsa. Oke guys, lanjut. Definisi dan arti pondok pesantren modern yang merupakan kebalikan daripada pondok pesantren salaf. Pondok pesantren modern di sini memiliki konotasi yang bermacam-macam. Tidak ada definisi dan kriteria yang pasti tentang pondok pesantren modern. Seperti apa yang memenuhi atau patut disebut pesantren modern. Namun dengan demikian, beberapa unsur yang menjadi ciri khas pesantren modern. Contohnya penekanan dalam berbahasa Arab, memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer, bukan klasik ataupun kitab kuning. Kemudian pesantren modern ini memiliki sekolah formal di bawah kurikulum Kemenang. Intinya, pesantren modern sendiri tidak kalah dengan sekolah pada umumnya. Di pesantren juga ada kegiatan seperti ekstrakurikuler, marching band, olahraga, dan kegiatan lain pada umumnya. Nah, di video ini gua mau menceritakan tentang kisah horor santriwati di salah satu pesantren yang ada di daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri memang banyak pesantren modern. Satu di antaranya yaitu pesantren yang ada di daerah Lamongan, di mana pesantren ini tempat menimba ilmu seorang wanita cantik yang bernama Herlina. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar cerita tentang santriwati yang bernama Herlina ini. Tapi gua mau menceritakan kembali kepada orang-orang yang mungkin belum pernah mengetahui cerita tentang Herlina. Nah, Herlina ini salah satu santriwati di pesantren yang ada di Lamongan tersebut. Ia orangnya sangat baik dan ramah. Tapi entah kenapa, dia merasa keberadaannya ini tak pernah dihiraukan oleh orang di sekitarnya itu. Dia ingin jadi seseorang yang paling diperhatikan oleh orang banyak. Di suatu hari, dia memikir,
bagaimana cara agar orang lain itu bisa memperhatikan dia. Kemudian dia mendapatkan caranya, namun caranya ini salah. Dia mencuri batu akik milik sang kiai yang mengajar di sana. Sayangnya, aksi pencuriannya itu gagal karena diketahui oleh orang lain. Akhirnya aksi pencuriannya itu gagal. Karena aksi Herlina ini tertangkap basah, akhirnya dia diadukan oleh pengurus pesantren. Kemudian pihak pengurus melaporkan kejadian ini kepada pemilik batu akik tersebut. Setelah dilaporkan, Herlina akan dihukum sesuai koridor pesantren atau sesuai peraturan yang ada di pesantren itu. Contoh, kalau misalkan di pesantren gua dulu, kalau ada yang mencuri, laki-laki dihukum botak, kemudian yang perempuannya dihukum memakai hijab atau kerudung yang berbeda dengan yang lain. Ketika Herlina ini tahu sanksi yang akan dia jalani, akhirnya dia ini merasa malu dan takut akan sanksinya tersebut. Lalu dia pun kabur dari pesantren. Mungkin menurut Herlina, dengan cara dia kabur itu akan menghilangkan sanksi untuk dirinya. Namun naas nasibnya, dalam perjalanan kabur, dia mengalami kecelakaan, tertabrak mobil dan meninggal di tempat. Pihak pesantren sendiri tidak mengetahui akan kepergiannya Herlina. Tapi beberapa jam kemudian, orang tuanya ini mendengar kabar meninggalnya Herlina, putri mereka yang tengah belajar di pesantren tersebut. Terlebih lagi Herlina ini meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dan dengan kasusnya di pesantren tersebut dituduh sebagai pencuri. Nah, kemudian orang tuanya ini tidak terima atas kepergian anaknya itu. Akhirnya orang tua Herlina ini nekat datang ke salah satu dukun, di mana dukun tersebut bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kedua orang tuanya meminta ke sang dukun tersebut agar Herlina ini bisa dihidupkan kembali untuk balas dendam. Entah bagaimana caranya Herlina ini hidup kembali. Herlina dengan sosok hantu yang gentayangan ini masuk ke pesantren. Pihak pesantren memang tidak mengetahui atas meninggalnya Herlina ini. Mereka pun menerima dan memaafkan kejadian pencurian Herlina itu. Akhirnya Herlina ini masuk ke pesantren seperti biasanya. Namun ada perbedaan dari dirinya. Dia menjadi wanita pendiam dengan wajah pucat dan menyeramkan. Perubahan sikap Herlina ini dirasakan oleh teman-teman sekamarnya. Terlebih lagi kecurigaan datang dari koper yang dia bawa, di mana kopernya tersebut mengeluarkan bau busuk dan hanyir. Kemudian saat Herlina ini tidak ada di tempat, teman-temannya ini penasaran dengan koper yang dia bawa. Akhirnya teman-temannya tersebut mencoba membuka kopernya. Setelah membuka koper tersebut, mereka terkejut dengan isinya yang bau busuk, dan itu adalah darah. Baunya sangat tidak sedap. Ketika Herlina dibangkitkan kembali oleh sang dukun, ada sebuah syarat bahwa dia akan menjadi hantu penyedot darah. Hingga suatu ketika di malam Jumat Kliwon, tepatnya di jam tengah malam, Herlina meminta diantarkan oleh pengurus untuk menemaninya di kamar mandi. Dengan baik hati pengurusnya pun menemani Herlina di kamar mandi. Namun setelah 2 jam lamanya, dia di kamar mandi tersebut tak kunjung keluar. Akhirnya pengurus ini merasa curiga karena dipanggil berulang kali Herlina ini tidak menjawab. Akhirnya pengurus ini mendobrak pintu kamar mandinya. Dan setelah pintu itu terbuka, betapa terkejutnya dia. Yang ditemukan adalah sosok wanita bertaring yang sedang menghisap darah. Sontak hal ini membuat santri lain ketakutan dan segera melapor kepada sang kiai. Kiai pun datang dengan membawa botol kecil. Setelah doa diucapkan, akhirnya hantu tersebut masuk ke dalam botol kecil. Kemudian botol tersebut dibuang dan berharap tidak ada seorang pun yang menemukan. Benar atau tidaknya cerita ini, ambil hikmahnya yang mungkin bisa kita petik. Ini hanyalah cerita-cerita mitos yang berkembang di masyarakat. Jangan jadikan cerita ini sebagai acuan, apalagi sebagai fakta kebenaran. Jadikanlah cerita ini sebagai bumbu-bumbu hiburan dalam kehidupan. Asia, 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 Asia.
Setelah gua baca cerita ini, timbul dalam diri gua pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, kemana kiai ini membuang botol itu? Jikalau di kali, bagaimana ketika botol ini terbawa arus? Kemudian ada salah seorang yang menemukan botol itu dan membukanya. Apakah hantunya itu bergentayangan di daerah tersebut atau bagaimana? Ini hanya sebuah pertanyaan semata, jangan dijadikan sebuah acuan. Kalau kalian pernah punya pengalaman bertemu dengan makhluk goib, boleh langsung komen di bawah ini. Oke, thank you banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dengan cara itu kalian udah mensupport gua untuk membuat konten-konten menarik di dunia digital kali ini. Madi Putar Negara cabut. Hey, what's up bro? Subscribe bro. Skuy. I sound really fine 아무렇지 않은 척